Buka surat Al-Mujadalah ayat 11. Juz 28. Al-Mujadalah. Ada yang menggunakan Al-Mujadilah dalam Qur'annya? Ada yang menggunakan Al-Mujadilah enggak nama suratnya? Takarukate. Ada yang Al-Mujadilah? Ada yang Al-Mujadilah Qur'annya menggunakan? Itu Al-Mujadilah bahasa Indonesianya. Al-Mujadalah. Ya, Farul udah ketemu ayat 11? Asyarul? Bir, ulangi Bir. Oh, kembali ke ayat 11. Perhatikan. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai kalian yang iman, yang di qalbunnya ada iman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, dalam suatu majlis, artinya bukan hanya satu majlis tapi dalam berbagai macam majlis, fafsahu, maka hendaklah kalian berlapang-lapang. Yafsahillahu lakum, maka dengan demikian Allah akan melapangkan kehidupan kalian. Paham sampai di sini?
Kalau kita memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan saja, ang diyakin ada beberapa orang yang salah menafsirkan Al-Quran. Maka sekali lagi ang dipastikan, menuntut ilmu itu butuh guru, supaya kita tidak salah mengartikan, apalagi macam seperti Al-Quran ini. Karena kita ini tidak mungkin memahami Al-Quran hanya dengan melihat terjemah atau hanya dengan faham bahasa Arabnya saja. Ada sebagian orang yang menerjemahkan kalau di dalam majelis itu duduknya saling luas. Ada yang celok di sini, ada yang celok di sana. Ya. Ini salah penerjemah, salah tafsir. Bahkan naudzubillah nanti sholatnya saling meluas. Ada yang satu di sini, ada yang satu di sana. Ang Didi ingin meluruskan. Karena khawatir orang awam ini terbawa dengan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan salafus soleh. Ya, pemahaman para alim ulama. Kalau corona nggak masalah, sebab corona. Ada illat atau ada sebab hukum yang membolehkan kita sholat berjamaah itu celong 1, celong 2, celong 3. Kalau di luar corona, kemudian dengan berdalih mengambil ayat ini, maka ang dipastikan yang bersangkutan hanya menafsirkan ayat melalui terjemah Al-Quran tanpa melalui terjemahnya para alim ulama seperti ahli tafsir dalam kitab Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lainnya. Maka nanti kalau kita melihat secara terjemah Al-Quran begitu memang. Wahai orang-orang yang beriman, katanya, apabila kamu duduk dalam suatu majelis, termasuk di dalamnya majelis sholat, katanya, maka saling meluaskan. Biar katanya yang makan jengkol nggak kecium baunya. Biar katanya yang makan pete nggak kecium baunya. Secara logika benar nggak? Benar. Maka di akhir zaman ini orang awam terpontang-panting karena tidak memiliki guru. Sekilas benar secara logika. Tetapi ini membelokkan faham dalam kaidah sholat jamaah. Ang Didi ingin meluruskan, ya. Karena kebetulan tetangga kita khawatir nanti ikut-ikutan desa Sukaselamat ini sholatnya selong-selongan. Ya. Jangan seperti itu, ya. Hanya menafsirkan sebagian ayat. Ya. Bahkan menafsirkan sebagian ayat dengan tafsirnya para alim ulama, kemudian tanpa mengambil ayat yang lain, itu salah dalam memahami Al-Quran. Apalagi mengambil intisari Al-Quran melalui terjemahannya saja, tanpa bagaimana asbabun nuzul ayat ini diturunkan. Ya. Apa asbabun nuzul ayat ini diturunkan? Suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, baik muhajirin dan ansor, duduk. Rasulullah di tengah. Kemudian majelis ini sudah penuh. Ada ahlul badar. Ahlul badar itu para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut dengan perang Badar, mau dari muhajirin maupun ansor yang baru datang dan tidak kebagian tempat duduk. Maka Rasulullah dalam hati ingin memuliakan orang ahlul badar. Kenapa Rasulullah ingin memuliakan? Karena mereka mengikuti jihad, membela agama Islam. Maka apa kata Rasulullah? Tafassahu. Maka hendaknya yang duduk itu saling meluaskan maksudnya apa? Memberikan tempat duduk kepada para sahabat ahlul badar. Bukan duduknya celang-celong apalagi dalam sholat. Ya, makanya ada dalam kitab Ibanatul Ahkam, la yuqimur rajulu
ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Itu maksudnya. Sambungan daripada ayat ini ke dalam hadis. Tidak boleh seorang yang baru datang itu mendirikan temannya yang ada di majelis karena majelisnya sudah penuh. Kemudian dia duduk di tempat duduk itu. Misal Farul datang, ada Kabir di belakang, bir mana gak? Irang Ali, kita duduknya. Itu haram, nggak boleh. Maka Rasulullah mengeluarkan kata-kata apa? Tafassahu wa tawas. Hendaknya yang duduk itu harus mengerti mereka saling meluaskan, memberikan tempat duduk kalau sekiranya ada, biar pas, biar ke mall. Itu makna tafsir ayat ini. Jangan ditafsirkan saling meluaskan. Itu sekali lagi encolong di sini sholatnya, encolong di sana. Ang dikira di lingkungan tersebut masih corona, ang Didi husnudonnya seperti itu. Pas ang Didi dapat video yang berkaitan, menjelaskan dan mengambil tafsir ayat ini, kemudian menerjemahkan, memberikan pemahaman seperti itu kepada masyarakat, sehingga orang awam angguk-angguk saja, padahal yang bersangkutan itu salah menafsirkan ayat. Yang bersangkutan hanya memberikan pengertian ayat secara terjemah saja tanpa asbabun nuzul, tanpa sebab turunnya ayat itu apa dan apa maksud dari makna tafassahu wa tawassa'u. Kenapa Ang Didi meluruskan? Karena yang bersangkutan adalah tokoh besar. Ketika berbicara pasti ada pengaruhnya untuk orang lain. Ang Didi enggak mengatakan yang bersangkutan sesat, enggak. Tapi dalam hal kaidah menafsirkan ayat ini keliru. Ya, jadi seperti itu. Sekarang yang lagi viral, kebetulan tetangga kita. Ya. Saudara itu kalau dekat saling mengingatkan, kalau jauh saling mendoakan, ya. Enggak, kita saling menyayangi, ya. Kalau yang berbicara Udin Babeh, mungkin Ang Didi bakal diam, ya, karena enggak ada ngaruhnya. Tapi ini seorang tokoh yang pengaruhnya besar. Ya, jadi Ang Didi ingatkan kepada kalian, khususnya umumnya kepada semuanya, harus punya guru. Ya. Nggak menuntut ilmu atau menuntut ilmu dalam kehidupan di akhir zaman ini yang banyak fitnah, harus punya guru. Kalau ada guru yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para alim ulama, ruhaninya nyambung kepada para sahabat, pada Rasulullah lebih-lebih, maka itu harus dijaga. Dan kebetulan ada temannya Ang Didi yang kemakan omongannya beliau, ada dalilnya ini. Makanya Ang Didi memberikan penjelasan seperti ini. Ini dalilnya. Dalil ini Allah, yang bersangkutan salah menafsirkan. Orang awam ya angguk-angguk saja, iya ya. Kalau makan sate enggak kecium baunya karena jauhan kita sholatnya. Allahu Akbar. Ya. Makanya kita ingat lagi sabda Rasulullah. Akhir zaman kelak atau sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berpecah belah. Maka yang selamat siapa? Yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Orang yang faham Al-Quran saja, kemudian dia mengambil pemahaman Al-Quran melalui Rasulullah, melalui para sahabat, tabi'in, para alim ulama dan ahli tafsir, kemudian dia enggak amalkan, itu enggak selamat. Ya. Jadi mesti memahami Al-Quran dengan cara pandang penjelasan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para ahli tafsir, kemudian diamalkan. Apalagi dia sekonyong-konyong memahami Al-Quran dengan terjemahan dengan mengatakan atau dengan berdalih, saya kan punya akal.
maka saya berhak untuk memberikan intisari atau istinbatul hukum, mengambil hukum dari satu Al-Quran. Iya, kamu punya akal, tapi akal kamu apakah sudah dijamin diberikan hidayah oleh Allah? Enggak. Ya, Ang Didi sering sekali ya memberikan tamfil atau percontohan baik dari hadis maupun Al-Quran. Kalau memahami keduanya itu enggak boleh secara terjemah saja. Na'udzubillah, jadi kebalikannya hukumnya itu. Dalam memahami hadis saja enggak boleh kita mengambil intisari secara harfiah, apalagi Al-Quran. Ya. Ini kalau didoktrin atau ayat ini diberikan kepada orang awam, kira-kira orang awam akan angguk-angguk enggak? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu duduk dalam satu majelis, maka saling luas. Saling luas, ini ayatnya saling luas. Kamu ngapain duduk seperti itu tuh? Saling luas satu sama. Padahal ada banyak hadis. Majelisnya Rasulullah itu, majelisnya Rasulullah, ya, dalam kitab Fadailul Amal, ya, bab tentang ilmu dan majelis. Kalau ada dedaunan yang jatuh, diibaratkan kalau seandainya dedaunan itu jatuh dari pohonnya, kemudian di bawahnya ada majelisnya Rasulullah, maka dedaunan itu enggak bakal jatuh ke tanah. Jatuhnya ke mana? Ke pundak atau ke paha-pahanya para sahabat radhiyallahu, saking rapatnya majelis itu. Kemudian dalam hadis apa? Rususu sufufakum. Rapatkan, luruskan barisan kalian, kata Rasulullah dalam sholat. Kemudian apa? Wa qaribu bainaha, dan saling qarib, saling dekatan. Allah. Ang Didi enggak khawatir dengan orang-orang alim. Orang berdasi seperti apapun, sebesar apapun gelarnya, ketika dia salah dalam berbicara agama, Ang Didi enggak khawatir dengan orang-orang yang alim. Mereka enggak bakal percaya. Tapi ya orang-orang yang awam ini akan terpengaruh. Na'udzubillah. Itu majelisnya Rasulullah. Adapun kalau di depannya ada cewek, di depannya itu sudah jauh lagi, pembahasan ini saja sudah keliru. Ya. Ustaz Adi Hidayat sudah menjelaskannya. Ustaz Abdul Somad Ang Didi belum lihat. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan tentang kaidah atau bagaimana teknis sholat jamaah. Ang Didi hanya menjelaskan ini saja, karena kebetulan yang bersangkutan mengambil dalilnya ayat ini, Al-Mujadalah ayat 11. Ang Didi awalnya husnudzon, di dalam sedang nggak masalah. Tapi pas klarifikasi didatangi oleh Departemen Agama Indramayu, ngambilnya ayat ini dalilnya. Allahu Akbar. Qulil haq walau kana murra. Ya, katakanlah yang benar walaupun pahit. Ya, barangkali beliau atau yang bersangkutan lupa atau entah apa. Kita husnudzon. Ang Didi ini dicarinya dekat, ada di masjid juga selama. Ya, jadi bukannya Ang Didi ikut-ikutan viral, karena kebetulan kita ini tetangga. Kebetulan yang beliau ambil itu ayatnya tidak diterangkan asbabun nuzulnya seperti apa. Beliau hanya memberikan pemahaman kepada audiens, tafassahu. Tafassahu itu artinya saling meluaskan. Allah. Maka Ang Didi ingatkan lagi. Di luar daripada hukum fikih, hiduplah kita itu sebagaimana hidupnya Rasulullah. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Cara berpakaiannya seperti pakaiannya Rasulullah. Ya, cara pandang seperti pandangnya Rasulullah, cara berfikirnya seperti fikirnya Rasulullah. Cara beramal, beraktivitas, makan minum seperti makan minumnya Rasulullah.
Biarkan orang berkata, ah sudah nggak zaman, nggak. Biarkan orang berkata, ah pakaian begitu nggak gaul, biarkan. Karena yang selamat di akhir zaman adalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Seperti itu.